Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Today we're going to continue our lesson in chapter 3 about rules and obligation. Okay, we will learn to state rules and obligation. Rules itu adalah aturan, and obligation itu adalah kewajiban. Now, please open your book, page 40. Silahkan buka buku kalian halaman 40. Okay, what we will do? We just learn to give suggestions, what we should and should not do. Now we will learn to say what we must do and must not do, like rules and obligation. Kita telah mempelajari bagaimana caranya memberikan saran, apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengungkapkan keharusan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, seperti aturan dan keharusan atau kewajiban. Here are what we will do. First, we will listen carefully to our teacher reading the rules and obligation stated by Siti, Edo, Dayu, and Udin. Second, we will repeat the rules and obligation after him or her sentence by sentence. Then, in groups, we will say not read to each other all the rules and obligations stated by each student, like the example on page 40. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah kalian akan mendengarkan Mrs. Herlina membacakan teks yang diungkapkan oleh Siti dan Dayu. Kemudian, yang kedua, kalian akan mengulang perkataan atau teks yang Mrs. Herlina ucapkan kalimat per kalimat. Kemudian nanti silahkan kalian mengungkapkan kembali aturan ataupun kewajiban yang sudah diungkapkan oleh Siti dan Dayu pada teks tersebut. We will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Okay, this is the rules and obligation stated by Siti. You will listen carefully and repeat after me. Kalian akan mendengarkan baik-baik, kemudian silahkan ikuti. We must wear a uniform every day. From Monday to Tuesday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the school uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Okay, very good. Now kita akan lihat arti dari teks ini. We must wear a uniform every day. Kita harus memakai pakaian seragam setiap hari. From Monday to Tuesday, we must wear the batik shirt. Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, kita harus memakai baju batik. The girls must wear a black skirt. Siswa perempuan harus memakai rok hitam. And the boys must wear a pair of black pants. Dan siswa laki-laki harus memakai celana hitam. On Friday, we must wear the school uniform. Pada hari Jumat, kita harus memakai seragam pramuka.
We must wear proper shoes. Kita harus memakai sepatu yang sesuai. We must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Kita tidak boleh atau dilarang memakai sandal, kaos, atau pakaian sehari-hari dimanapun dan kapanpun selama jam sekolah. Baik, sekarang kita akan menyatakan kembali apa yang telah Siti ungkapkan tentang aturan dan kewajiban yang ada di sekolahnya. We know from Siti the following rules in her school. Kita tahu dari Siti aturan-aturan berikut ini, aturan yang ada di sekolahnya. 1. Atau yang pertama, the students must wear a uniform every day. 2. Yang kedua, from Monday to Tuesday, they must wear the batik shirt. Nah, yang ketiga, kita akan lihat dari teks, yaitu the girls must wear a black skirt. Yang keempat, atau number 4, the boys must wear a pair of black pants. Number 5, on Friday, they must wear the Scott uniform. Number 6, they must wear proper shoes. Number 7, they must not wear sandals, a t-shirt, or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Jadi di sini adalah aturan-aturan yang ada di sekolah Siti. Ketika kita menyatakan kembali, maka kata we atau subjek we berubah menjadi the students atau they. Karena they itu menunjukkan Siti dan kawan-kawan. Kita menyatakan kembali. Nah, di situ aturan-aturan yang ada di situ ciri-cirinya ada yang menggunakan kata must ataupun must not. Nah, di situ kalimat-kalimat yang menggunakan kata must, model must, yang artinya harus disebut dengan obligation, yaitu kalimat number 1 until number 6. Kemudian pada kalimat nomor 7 ada kata must not. Itu adalah menunjukkan larangan atau tidak boleh, atau kita sebut dengan prohibition. Let's check about rules and obligations stated by Dayu. Listen carefully and repeat after me. Dengarkan baik-baik dan ulangi setelah saya. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. We must sign a paper before we come to the class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Okay, very good. Now, kita akan melihat artinya dari teks ini. We must not be late to school. Kita tidak boleh terlambat datang ke sekolah. We must not come on time to class and to the flag ceremony. Kita harus datang tepat waktu ke sekolah atau mengikuti kelas dan pada saat upacara bendera. If we are late, jika kita terlambat,
We must wait outside the gate. Kita harus menunggu di luar gerbang. We must not come in until the security guard gives us permission. Kita tidak boleh atau dilarang masuk sampai dengan penjaga memberikan kita izin. We must sign a paper before we come to class. Kita harus menandatangani surat, biasanya itu adalah surat izin mengikuti pelajaran atau masuk ke kelas sebelum memasuki kelas. If we cannot come on time for any reason, jika kita tidak dapat datang tepat waktu dengan alasan apapun itu, we must hand in a notice from our parent to the principal. Kita harus memegang surat izin dari orang tua kita yang ditujukan kepada kepala sekolah. Nah, itu artinya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah menyatakan kembali aturan yang ada di sekolah Dayu yang sudah Dayu sampaikan pada teks tersebut. Jadi dalam teks tersebut terdapat aturan, yaitu kewajiban dan juga larangan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, we know from Dayu the following rules in the school. Kita tahu dari apa yang sudah Dayu katakan, yaitu aturan berikut ini. Aturan-aturan yang ada di sekolah Dayu. Nah, yang pertama, kita bisa lihat dari teks tadi, kalimat yang pertama. We must not be late to school. Jadi, di nomor 1 ini kita sebutkan lagi aturannya. They must not be late to school. Nah, bagaimana caranya? Mengganti subjek we menjadi they. They di sini adalah Dayu dan teman-temannya. Nah, kita adalah orang yang mengungkapkan kembali. Makanya subjek we berubah menjadi they. Kemudian yang kedua, kita lihat kalimat nomor 2. Nah, bagaimana cara mengungkapkannya? Ya, they must come on time to class and to the flag ceremony. Okay, number 3, 4, 5, and 6. Silahkan kalian tuliskan lagi, kemudian kalian sebutkan apa saja. Oke? Jadi yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, menulis di buku aturan yang disampaikan Dayu tentang sekolahnya. Jadi dari teks tadi yang sudah Ibu contohkan, silahkan kalian tuliskan apa saja yang diungkapkan Dayu tentang aturan ataupun kewajiban dan larangan yang ada di sekolahnya. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di kelas. Kalian akan mengungkapkan kembali secara lisan apa yang sudah kalian tuliskan. Okay, I think it's enough. This is the explanation of the material today. Jadi, ini adalah penjelasan lanjutan tentang materi kita untuk pertemuan hari ini. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.